Halo kawan Sound and Machine, saya Zulfikri Ahmad. Nissan punya lini produk yang bisa dibilang fenomenal karena dia bisa berkompetisi bahkan mengalahkan performa sports car Eropa dengan harga yang jauh lebih rendah pada waktu itu, yaitu Nissan GT-R yang bakal kita bahas 7 fakta menariknya di showroom TDA Luxury Toys. Jadi Nissan GT-R ini dibuat untuk berkompetisi dengan sports car Eropa, tapi dengan harga yang jauh lebih rendah dibanding sports car Eropa. Dan GT-R itu pertama diperkenalkan pada tahun 2007 ya, tepatnya waktu pameran Tokyo Motor Show yang sekarang jadi Japan Mobility Show. Dan GT-R itu di Nürburgring dia bisa mencetak waktu 7 menit 38,54 detik. Dengan angka segitu dia jauh lebih cepat dari Porsche 911 Turbo dan beberapa sports car Eropa lainnya. Sekarang GT-R itu kalau dibandingin sama yang atau tahun 2007 ya harga yang paling murahnya udah jauh lebih mahal ya dibanding waktu tahun 2007. Tapi kalau dibandingin sama sports car Eropa, dia dari segi harga masih lebih terjangkau, tapi punya performa yang bisa dibilang setara meskipun untuk catatan waktu Nürburgring-nya belum ada info lagi ya waktunya berapa. Tapi kalau dibandingin sama sports car Jepang, GT-R ini hitungannya udah jadi salah satu yang paling mahal, bahkan jadi mobil produksi Jepang yang paling mahal untuk produksi massal. Meskipun dibuat untuk berkompetisi dengan sports car Eropa dari segi performa, Nissan tetap menyertakan unsur Jepang di GT-R ini. Dan itu juga GT-R yang bikin tampilannya tuh kayak apa ya, bisa dibilang kayak tokoh kartun atau apa, karena memang inspirasinya dari film science fiction Jepang kayak Gundam. Dan ini juga yang bikin GT-R itu punya desain yang ikonik. Dan menariknya bukan cuma eksterior, di interior nanti yang bakal dibahas di fakta berikutnya, interiornya pun juga ada sentuhan pop culture Jepang, tepatnya di layar display yang didesain oleh Polyphony Digital. Nah, Polyphony Digital itu yang bikin video game Gran Turismo. GT-R ini jadi sports car dengan masa produksi paling panjang untuk satu generasinya. Jadi dari tahun 2007, Nissan itu hitungannya belum ganti model untuk GT-R ininya. Jadi masih berada di generasi yang sama. Tapi Nissan terus update eksterior, interior, mesin, dan beberapa parts lainnya supaya performanya dia bisa lebih kompetitif dengan sports car zaman sekarang. Dan rekor ini udah ngalahin Nissan Fairlady Z Z34 yang sekarang udah ganti model. Fairlady Z itu dari tahun 2008 ya, Z34. Dan dia kalau di Jepang tuh baru ganti model tuh antara tahun 2021 dan 2022. Yang artinya Fairlady Z Z34 ini cukup lama ya, meskipun Z34 itu munculnya lebih belakangan, yang artinya GT-R tuh lebih muncul duluan ketimbang Z34. Tapi GT-R ini sampai sekarang dia masih belum ganti model, masih berada di generasi yang sama. Nissan continue update GT-R-nya supaya bisa bersaing dengan sports car Eropa dan beberapa sports car lainnya, terutama dari segi performa. Pertama dari tahun 2010, Nissan lakukan update GT-R dan itu kelihatan dari bentuk bumpernya yang beda ya dibanding yang sebelum facelift, itu tahun 2010. Kemudian di tahun 2016, Nissan juga facelift GT-R lagi dan bentuknya kayak begini ya. Ini Nissan yang facelift dari tahun 2016, bentuk bumpernya beda.
Dan interiornya pun juga beda ya, terutama dashboardnya itu dia beda dengan GT-R sebelum facelift. Nah, tahun 2023 ini, tepatnya waktu Tokyo Auto Salon, Nissan facelift lagi GT-R-nya dengan tampilan yang berbeda dari yang di sebelah saya ini, dan tampilannya seperti ini. Jadi ini Nissan GT-R facelift tahun 2023 dan seperti ini tampilannya ya. Dan sekarang kita mau bahas lebih detail tampilan Nissan GT-R 2023 facelift. Jadi seperti ini tampilan Nissan GT-R yang facelift di tahun 2023. Kalau saya masih lihat tampilannya ini dia sekilas kayak ini ya, Nissan Skyline GT-R yang R34, terutama dari kotaknya begini. Dan facelift ini dia lebih terfokus pada downforce ya. Jadi downforce itu biar dia merapat ke bawah ya, jadi nggak mengurangi efek lifting, jadi dia bisa lebih stabil ya. Dan untuk 2023 Nissan lebih fokusnya di eksterior yang berefek pada downforce. Jadi seperti ini bagian depannya, terus ini bagian sampingnya. Bagian sampingnya Nissan GT-R yang 2023 facelift. Dan sekarang kita mau lihat bagian belakangnya Nissan GT-R 2023 facelift. Jadi seperti ini tampilan belakangnya Nissan GT-R 2023 facelift ya. Kalau saya masih lihat ada beberapa perbedaan, meskipun nggak begitu kentara, tapi ada perbedaannya, kayak misalnya bagian bumper belakang, terus spoiler, dia ini tampilannya berbeda dengan GT-R yang facelift sebelumnya ya. Oke, selesai bahas eksterior untuk GT-R facelift 2023, sekarang kita mau bahas ke fakta berikutnya. Jadi Nissan GT-R yang facelift 2023 ini ada 8 varian ya. Pertama, Pure Edition, dia itu yang paling bawah ya, varian yang entry levelnya GT-R 2023 facelift. Terus ada Black Edition, dia ini udah mulai pakai ini ya, premium sound. Terus ada Premium Edition, ada Premium T-Spec Edition. T-Spec ini dia beda di pelek sama beda di suspensi ya. Terus ada Track Edition Engineered by Nismo. Yang di sebelah saya ini Track Edition Engineered by Nismo ya. Terus ada Track Edition Engineered by Nismo T-Spec ya. Kalau T-Spec ini dia atapnya karbon ya, sama remnya ini dia pakai jenis rem yang sama dengan GT-R Nismo. Dan yang ketujuh ini Nismo ya. Nismo ini dia varian yang performanya lebih tinggi dan juga tenaga mesinnya dia lebih gede dibanding yang bukan Nismo. Dan terakhir dia Nismo Special Edition. Nah, untuk Nismo ini yang jadi mobil produksi massal Jepang yang paling mahal. Jadi yang GT-R yang dimaksud itu yang Nismo ya, untuk mobil Jepang yang termahal, terutama untuk yang produksi massal. Oke, jadi itu varian dari Nissan GT-R ya. Dan ini kalau udah varian tuh dia beda tampilan eksterior, tapi interiornya juga beda. Untuk mesin tergantung ya, kalau bukan Nismo dia tenaganya lebih kecil dibanding yang Nismo. Nismo tuh tenaganya lebih gede, yang nanti dibahas di fakta berikutnya. Dan sekarang kita mau bahas varian Nissan GT-R ini, yaitu Track Edition Engineered by Nismo. Sekarang kita mau bahas fakta dari varian GT-R ini, yaitu GT-R Track Edition Engineered by Nismo. Jadi untuk varian ini, Nismo, divisi motorsportnya Nissan, dia membuat GT-R Track Edition Engineered by Nismo ini, strukturnya tuh dia dibuat lebih kaku, tapi tetap mempertimbangkan bobotnya ya. Jadi dia memang lebih kaku, tapi gimana supaya jangan jadi terlalu berat juga gitu. Jadi antara kekakuan dan bobot itu benar-benar dibuat seimbang. Dan intinya untuk GT-R ini dia dibuat lebih kaku dari struktur bodi. Selain itu dari suspensi, dia ini ada tuning ya, tuning khusus yang membuat menikungnya tuh lebih stabil di kecepatan tinggi ya. Dan untuk GT-R Track Edition ini dia peleknya beda ya kalau dibandingin sama GT-R yang di bawahnya ya, kayak Pure Edition, Premium Edition, atau Premium T-Spec. Desain peleknya beda ya dibandingin dengan GT-R yang tadi saya sebut ya. Terus untuk yang varian T-Spec,
dia itu atapnya udah karbon ya. Ini atapnya bukan yang karbon, berarti bisa dibilang ini bukan yang T-Spec. Sama untuk varian Track Edition yang T-Spec itu dia remnya sama dengan GTR Nismo ya. Oh ya, untuk yang varian Track Edition T-Spec, untuk atap karbonnya ini dia secara struktur lebih kurangnya sama dengan GTR Nismo. Oke, jadi ini eksterior untuk GTR Track Edition Engineered by Nismo. Sekarang kita mau lihat interiornya. Jadi ini interiornya GTR Track Edition Engineered by Nismo ya. Lebih kurang masih mirip dengan varian GTR lainnya ya. Cuman untuk GTR Nismo ini yang paling kelihatan itu di joknya. Memang standarnya Track Edition joknya kayak GTR yang biasa ya, tapi ini manufacturer option ya, atau opsi dari pabrikan khusus GTR Track Edition. Dan joknya ini buatan Recaro ya, dan joknya ini dibuat supaya dia lebih nahan kalau beloknya itu kenceng. Kadang-kadang kalau kita beloknya kenceng kayak gini kan, badannya kan bisa melayang ke kiri ke kanan gitu ya. Nah, dengan adanya jok ini dia bisa lebih nahan ya, karena jok ini tuh ada 3 lapis struktur kalau nggak salah di bagian belakangnya ini. Jadi ini interiornya GTR Nismo. Sekarang kita mau lihat fiturnya. Kita ACC aja, nggak usah nyalain mesin, atau mungkin nyalain mesin sekalian. Jadi ini suara mesinnya GTR Nismo ya. Dia lebih lebih kalem karena mengikuti regulasi noise ya. Karena kan di Jepang itu kan suara knalpot tuh diatur gitu supaya nggak kekencengan. Jadi begini tampilan layar displaynya Nissan GTR ya. Tampilannya tuh mirip di video game Gran Turismo ya, karena memang layar ini untuk tampilan displaynya tuh yang buat Polyphony Digital yang bikin video game Gran Turismo. Dan ini tampilannya ada temperatur air, ada temperatur oli, ada beberapa indikator lain. Terus ini ada boost tekanan turbo. Terus ada beberapa layar informasi di sini yang tampilannya itu ada feel Gran Turismo ya, karena memang ini buatan studio video game yang bikin Gran Turismo Polyphony Digital. Ini masih bahasa Jepang ya, dan GTR ini speknya Jepang. Nah, ini jadi tampilan displaynya Nissan GTR ya. Dan untuk GTR ini dia udah pakai premium sound ya. Tapi lebih asik lagi kalau dia upgrade audio pakai Alpine. Karena Alpine punya produk speaker yang materialnya itu dia dari carbon fiber, dan itu bukan cuma nyetel dari segi karakternya GTR, tapi juga bikin kualitas suaranya itu bisa lebih baik. Dan juga Alpine juga punya produk peredam yang nggak terlalu berat, dan itu udah diuji sama Gerai V Audio. Dan yang paling penting dari Alpine adalah Alpine punya peranti pendukung seperti digital sound processor dan amplifier yang resolusinya tergolong tinggi. Salah satunya Alpine Status atau Alpine F1 Status. Oke? Jadi seperti ini tampilan interiornya GTR. Sekarang kita mau ke fakta berikutnya, yaitu mesin. Sebelum bahas ke fakta berikutnya, yaitu mesin, sekarang mau bahas dulu bagasi dari Nissan GTR ini. Dan GTR ini, meskipun dia punya performa layaknya sports car atau bahkan supercar, Nissan masih memperhatikan kepraktisannya. Karena memang GTR ini sebenarnya juga dirancang lebih ramah untuk pemakaian sehari-hari. Ya wajar, karena GTR itu kan dulunya Nissan Skyline GTR, dan Skyline itu kan sebenarnya mobil biasa. Cuma sekarang ini aja dia udah pisah nama dari Skyline jadi GTR sendiri, dan Nissan masih meneruskan kepraktisan dari Skyline-nya itu ke GTR ini. Salah satunya dari bagasi ya, selain dari rasa berkendara. Dan sekarang kita mau coba kapasitas bagasinya seberapa luas lewat barang bawaan saya ini. Bagasinya luas ya untuk ukuran sports car dengan performa tinggi, karena ya balik lagi GTR itu juga dirancang untuk nyaman dipakai sehari-hari seperti generasi sebelumnya. Dengan bagasi segini ya kira-kira satu tas golf masih bisa masuk lah ya di GTR ini. Oke, jadi begini bagasinya Nissan GTR. Sekarang kita baru ke fakta berikutnya, yaitu mesin.
Jadi ini mesin Nissan GT-R Track Edition engineered by Nismo ya, yaitu VR38 DETT 3800cc Twin Turbo V6. Dari tahun 2007, Nissan masih pakai mesin ini sampai sekarang di GT-R facelift 2023. Dari segi basis mesin memang masih sama, tapi dari jeroannya Nissan terus continue supaya dia bisa lebih kompetitif dengan sports car lainnya. Dan untuk GT-R Nismo ini, dia itu tenaganya 570 PS di 6.800 rpm, sementara torsinya itu 637 Nm di 3.300 sampai 5.800 rpm. Dan ini mesin nggak berubah ya dari tahun 2016 sampai sekarang, yang artinya untuk GT-R ini dia lebih terfokus pada desain eksterior yang berefek pada performa. Jadi GT-R ini powernya 570 PS, dan itu bukan cuma di Track Edition aja ya, di GT-R di bawah-bawahnya juga mesinnya sama ya, 570 PS. Sementara kalau kawan Sound and Machine mau performa yang lebih tinggi, pilihnya yang GT-R Nismo ya, karena dia tenaganya itu 600 PS di RPM yang sama. Nissan itu terus update mesin ya, dari 2007 sampai sekarang, kayak 2007 sampai 2010. Nah, begitu facelift 2010, dia tuh ada peningkatan tenaga. Dari 2010 ke 2016 itu ada peningkatan tenaga. Nah, dari 2016 sampai sekarang nggak ada peningkatan tenaga, yang artinya mesin ini tenaganya masih sama dari 2016 sampai sekarang. Oh ya, mesin ini disalurkan ke transmisi dual clutch 6 percepatan ya. Itu dari 2007 sampai sekarang transmisinya masih dual clutch 6 percepatan ya. Mungkin ada di gear ratio, tapi ya belum tahu juga ya. Dan juga berhubung ini Track Edition, ada tambahan LSD di depan yang membuat menikungnya tentu lebih stabil ya untuk GT-R Track Edition engineered by Nismo ini. Oke, jadi seperti ini nih kawan Sound and Machine, Nissan GT-R 2023 facelift Track Edition engineered by Nismo. Gimana nih menurut kawan Sound and Machine? Menarik gak nih GT-R 2023 facelift Track Edition engineered by Nismo? Dan varian ini bisa dibilang kalau kawan Sound and Machine nggak mau terlalu agresif atau Nismo dirasa terlalu agresif dari segi tampilan dan juga mesin, varian ini bisa jadi pilihan nih, karena dia tampilannya kayak GT-R yang varian bawah ya, dia nggak terlalu agresif kayak Nismo, mesinnya juga sama, tapi yang paling penting adalah sentuhan balapnya, karena dia ada tuning kaki-kaki, peleknya juga beda, dan interiornya pun kentara dengan sentuhan balap ya. Jadi bisa dibilang mobil ini mobil track day untuk harian. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundandmachine.com. Kalau kawan Sound and Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di-follow juga akun Instagram dan TikTok-nya soundandmachine.com. Di-like juga akun Facebook-nya soundandmachine.com. Dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.